Peradaban ketika Rasulullah sampai dalam peristiwa Fatah Makkah, masuk ke kota Makkah bersama para pasukan dalam peperangan tersebut, dalam jihad tersebut. Lantas tatkala masuk kota Makkah, lihat di pinggir jalan kota Makkah ada seekor anjing betina. Baru saja melahirkan anak-anaknya, bayi-bayinya, dan bayi-bayinya sedang menyusu kepada dia. Dan dia tidak bisa bergerak, anjing betina tersebut. Ketika Nabi melihatnya, dan anjing itu terlihat gusar karena pasukannya para sahabat yang demikian penuh karisma dan cukup banyak, maka Rasulullah tugaskan satu sahabat turun dari kudamu, berjaga dekat anjing tersebut dan halau sahabat yang ingin mendekat agar mereka jalan agak menjauh, agar anjing itu merasa aman, tidak merasa risau, tetap merasa tenang. Ini peradaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa keamanan bahkan terhadap hewan dan binatang. Ada salah satu imam mazhab ketika datang ke satu negeri diarak, disambut di jalanan kota tersebut. Maka ketika dalam arak-arakannya ada seekor anjing di jalan itu, ingin diusir oleh orang-orang yang mengarak beliau. Maka dilarang, dicegah, jangan usir anjing itu. Saya dan anjing, kami berdua punya hak yang sama untuk lewat di jalan ini. Allah. Pendakwah yang terbaik, yang terbayang di dalam benaknya bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengajar, di dalam berdakwah, di dalam membina umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kehebatan, keagungan, keluhuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membekas di hati anak-anak kecil. Sayyidina Anas bin Malik pertama jumpa dengan Rasulullah usia 10 tahun tatkala Nabi datang ke Madinah, dan beliau berkhidmat untuk Rasulullah selama 10 tahun. Apa testimoninya setelah wafatnya Rasulullah? 10 tahun beliau berkhidmat bersama Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah Rasulullah ketika aku mengerjakan sesuatu, Nabi tidak pernah komplain dan berkata, kenapa kamu kerjakan hal ini? Atau ketika aku meninggalkan suatu perkara yang tidak ada kaitannya dengan syariat, Nabi nggak pernah komplain dan berkata, kenapa kamu meninggalkan perihal ini dan itu? Tidak ada komplain. 10 tahun aku khidmat, tidak ada satu komplain pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau punya seorang budak, seorang hamba sahaya, bukan karyawan, bukan bawahan, bukan pembantu, bukan asisten, hamba sahaya, budak milik beliau. Satu kali beliau ada perlu, beliau memanggil budaknya, fulan, fulan, fulan. Tidak ada jawaban. Maka beliau pergi keluar kamar, didapati budaknya ada. Dia bertanya, kamu tidur? Dia bilang, tidak, saya tidak tidur. Kamu dengar saya memanggil? Iya, saya dengar. Kamu sakit? Tidak, saya tidak sakit. Kamu dengar tapi saya memanggil? Saya dengar. Kenapa kamu tidak menjawab dan menghampiri panggilanku? Maka budak tersebut berkata, amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Aku merasa aman dari hukumanmu. Aku tahu engkau orang yang baik hati, gak bakalan menghukum. Maka aku memang sedang malas menjawab panggilanmu. Sayyidina Ali mendengar kesaksian tersebut, beliau tersenyum, bukan marah atas kesaksian tersebut. Kenapa? Rasa aman yang dirasakan oleh lingkungan sekitar kita itu adalah bukti mukmin sejati, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman. Maka beliau melaksanakan syukurannya dengan memerdekakan dan membebaskan budak itu karena Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu wa ardhah wa karama wajhah. Ketahuilah, Rasulullah teladan di dalam membangun peradaban. Peradaban bukan batu bata yang kita letakkan di atas batu lainnya. Peradaban bukan sekedar tiang yang kita letakkan, yang kita tinggikan. Peradaban bukan sekedar teknologi. Peradaban yang terhebat yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana beliau membina sanubari dan batin para sahabat-sahabatnya, membina akhlak mereka, membina moral mereka. Peradaban apa bagi orang yang mulutnya kotor?
Peradaban apa bagi orang yang pikirannya kotor? Peradaban apa bagi orang yang setiap hari menonton hal-hal yang kotor, membaca hal-hal yang kotor? Apa itu hal-hal yang kotor yang bisa mengotori hatinya, yang bisa mencemari pikirannya, yang bisa mencemari kekhusyuan di dalam sholatnya, yang bisa mencemari kesyahduan di dalam tahajudnya dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Peradaban apa yang didapat di dalam mendengki orang lain, di dalam membenci kepada sesama? Peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Lihat, Nabi menyebutkan, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbika ghil ala ahadim minal muslimin faf'al. Apabila kamu dapat tidur di malam hari sedangkan di hatimu tidak ada dengki, tidak ada benci kepada satu muslim pun juga, maka laksanakan, kerjakan. Jangan dengki kepada orang. Ini peradaban yang sejati. Peradaban yang sejati tawadhu'. Tawadhu'. Ada salah satu imam mazhab ketika datang ke satu negeri diarak, disambut di jalanan kota tersebut. Maka ketika dalam arak-arakannya ada seekor anjing di jalan itu, ingin diusir oleh orang-orang yang mengarak beliau. Maka dilarang, dicegah, jangan usir anjing itu. Saya dan anjing, kami berdua punya hak yang sama untuk lewat di jalan ini. Peradaban adalah menghargai makhluknya Allah. Peradaban adab, bahkan terhadap binatang, terhadap hewan, walaupun itu anjing. Tahu peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Peradaban yang bersumber dari banyaknya sujud, dari banyaknya salat, dari banyaknya menangis untuk Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan tawadhu', yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, innama ana abd, aku adalah hamba. Aku makan, akul kama yakulul abd, ajlis kama yajlisul abd. Aku makan seperti makannya seorang hamba sahaya, aku duduk seperti duduknya seorang hamba sahaya. Datang salah seorang yang tadinya belum masuk Islam, Adi bin Hatim, dan beliau salah seorang buronan atas kejahatan perangnya. Dia menyerah, datang ke masjidnya Rasulullah. Rasul langsung berdiri menyambut dia, diajak ke rumahnya. Tatkala sampai ke rumahnya, Adi bin Hatim bilang, waktu saya mau masuk rumah, ternyata ada satu nenek tua menghadang Rasulullah. Dia punya hajat. Nabi meladeni, berdiri sampai lama dengan nenek tersebut sampai ditunaikan hajatnya nenek itu. Demikian simpel, demikian mudah, demikian tawadhu'. Kemudian saya diajak ke rumahnya. Di rumahnya cuma ada satu tempat duduk, sisanya tanah. Maka dia berikan tempat duduk itu, tilam itu diberikan kepada saya, duduk di sini, dan Rasulullah langsung duduk di tanah. Peradaban, adab, akhlak, tawadhu', kesucian hati, niat kebaikan kepada semua manusia, berharap hidayat mencapai semua manusia. Ini peradaban yang sejati. Peradaban ketika Rasulullah sampai dalam peristiwa Fatah Makkah, masuk ke kota Makkah bersama para pasukan dalam peperangan tersebut, dalam jihad tersebut. Lantas tatkala masuk kota Makkah, lihat di pinggir jalan kota Makkah ada seekor anjing betina. Baru saja melahirkan anak-anaknya, bayi-bayinya, dan bayi-bayinya sedang menyusu kepada dia. Dan dia tidak bisa bergerak, anjing betina tersebut. Ketika Nabi melihatnya, dan anjing itu terlihat gusar, karena pasukannya para sahabat yang demikian penuh karisma dan cukup banyak. Maka Rasulullah tugaskan satu sahabat turun dari kudamu, berjaga dekat anjing tersebut, dan halau sahabat yang ingin mendekat agar mereka jalan agak menjauh, agar anjing itu merasa aman, tidak merasa risau, tetap merasa tenang. Ini peradaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa keamanan bahkan terhadap hewan dan binatang. Peradaban apa yang mengancam dunia dengan senjata pemusnah massal? Itu bukan peradaban, primitif. Apabila seseorang ingin berbangga dengan sesuatu yang dia punya, maka buatlah alat bukan pemusnah massal, pembangun massal, pemberi makan massal, pemakmuran massal, penghidupan massal, pemberi manfaat massal, membunuh manusia secara masif dan mengancam dengan alat yang bisa melakukan pembunuhan secara besar. Peradaban apa di situ? Wallah, sebaik-baiknya peradabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peradaban ini carilah di masjid, carilah dalam sujud,
carilah dalam qiyamul lail, carilah di dalam linangan air mata yang kita panjatkan di tengah malam. Carilah peradaban ini di dalam kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq terbangun dari tidurnya, istri beliau terbangun dari tidurnya di tengah malam melihat suaminya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada di ranjang. Maka dia cari, ternyata dia berada di pojok ruangan, terduduk di lantai sambil mendekapkan wajahnya di kedua lututnya, menangis. Maka ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab, "Aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini peradaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudaraku, umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, yang bersyahadat kepada Nabi Muhammad, yang di dalam setiap salat bersolawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad. Kapan terakhir kamu menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu tidak mengenal ini, maka hidupmu hambar, hubunganmu hambar, dan tidak akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Orang-orang pecinta sejati, dalam sholatnya terbayang sholatnya Nabi Muhammad, dalam puasanya terbayang puasanya Nabi Muhammad, dalam tawafnya terbayang tawafnya Nabi Muhammad, dalam sa'inya terbayang sa'inya Nabi Muhammad, di dalam mencium Hajarul Aswad terbayang ini Hajar Aswad yang dulu dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bangun peradaban kita di dalam masjid, bersumber dari masjid, bersumber dari sujud, bersumber dari linangan air mata kerinduan. Bangun rumah kita, bangun tempat bisnis kita, bangun relasi kita, bangun hubungan pekerjaan kita, bangun negeri kita berdasarkan peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.